Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Detek ingin mempresentasikan progres dari eh, tugas akhir multimedia di sini. Pada kesempatan kali ini kami akan memberitahu bahwa proyek kami itu mengalami perubahan dari yang asalnya film interaksi menjadi visual novel interaktif. Oke, di sini ada kelompok-kelompok saya yang sudah bisa dilihat. Di sini ada Rizal, ada saya sendiri Bakti, lalu ada Rizky Pratama, lalu Muhammad Rofi, dan juga ada Dian di sini ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk pemilihan idenya tidak ada perubahan di sini, masih sama. Kita menggunakan Sherlock Holmes sebagai referensi, Detektif Conan, lalu ada Tar Art sebagai sentuhan komedinya, dan juga The Great Attorney Chronicles untuk base si visual novelnya. Oke, di sini ada pemilihan idenya, riset untuk riset lokasinya masih sama, kurang lebih sama. Lalu untuk naratifnya juga kurang lebih masih sama. Lanjut. Untuk teknik ATM-nya di sini seperti yang sudah disebutkan di awal, kita mengambil The Great Attorney Chronicles untuk mengamati gaya presentasi narasi dari ceritanya. Lalu untuk Detektif Conan untuk mengadopsi alur ceritanya, lalu juga Star Art sebagai penerapan unsur komedi. Lanjut. Di sini untuk kita meniru pola kasus yang ada di film-film Sherlock Holmes dan Detektif Conan. Lalu untuk alur ceritanya, eh, penyampaiannya misteri dan juga membuat penonton bisa berpikir dalam membaca si visual novelnya. Di sini unsur kita menyisipkan juga unsur-unsur komedi yang agak sedikit garing, tentu saja. Lanjut. Dan di sini untuk modifikasinya kita modifikasi mekanisme interaktifnya, mengubah maaf, mengubah format film menjadi visual novel, gimana yang sudah saya sebutkan di awal. Lalu ada pemilihan cabang yang masih sama, kurang lebih kita bisa memilih cabang pada cerita, nanti terdapat 3 ending kurang lebih. Lalu ada komedi yang cukup membaur pada visual novelnya. Lanjut. Oke, dilanjut sama Bian. Bian, mohon maaf, di mute, unmute dulu. Brainstorming karakter ini menceritakan kisah seorang mahasiswa penggilaan novel misteri dan mengungkapkan sebuah kasus yang belum pernah terjadi di kampus ITENAS. Dengan skill analisa dan dedukasi yang gak jago-jago amat, mampukah dia menyelesaikannya? Oke. Terus brainstorming ceritanya ya, yang pertama yaitu dimulainya saat seorang mahasiswa teknik informatika sedang melakukan kesehariannya dengan sangat normal dan akan melakukan tugasnya selayaknya mahasiswa informatika. Yang kedua yaitu saat menuju ke kelas diketahui ada kasus yang terjadi di dekat gedung informatika. Yang ketiga adalah dalam melakukan analisis ini, si karakter kita itu diberikan pilihan untuk memeriksa TKP dengan beberapa pilihan akan mengarahkan pada ending yang bercabang. Yang terakhir terdapat 3 ending yang bisa kita dapatkan sesuai apa yang kita pilih sebelumnya. Terus analisis kebutuhannya yaitu yang pertama ada konsep cerita, yang kedua konten plot, ketiga aset, dan keempat game engine. Yang pertama ada analisis biaya dan waktu. Terutama di biaya ini akan digunakan seminimal mungkin dengan effort semaksimal mungkin. Terus dalam waktu ini development dan pembuatan aset dapat diestimasi dalam 2 bulan sampai visual novel siap dirilis ke publik. Terus analisis pasarnya, target pasar kami yaitu ditunjuk untuk kalangan remaja hingga dewasa yang memiliki ketertarikan dengan hiburan berbau komedi dan misteri.
Visual novel ini dirancang untuk pengguna pemula atau beginner user yang menyukai narasi pendek bertemakan komedi. Terus analisis isi project, problem solving, terus misteri, multiple choice, multiple ending, terus komedi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk teknologi di sini kami menggunakan yang paling pasti adalah komputer untuk pembuatan visual novelnya, kemudian ada game engine, dan software-software lainnya untuk pembuatan aset seperti Adobe Animate dan Adobe Premiere. Selanjutnya, oke, di sini untuk median perantara kami menggunakan Ren'Py agar pemilihan alur cerita menjadi lebih mudah. Terus untuk identifikasi resiko dan solusi, yang pertama adalah resiko yaitu kondisi lingkungan saat syuting itu waktu itu sangat kurang mendukung sekali, di mana cuaca curah hujan sangat tinggi, jadi ada kendala di situ. Selanjutnya, kemudian resiko yang kedua adalah kekurangan SDM, di mana karena karakter ini cukup cerita ini memang cukup ini tapi ada karakter yang sangat terbatas dan tidak bisa digambarkan secara realistis gitu ya. Jadi ini juga menjadi alasan kenapa kami berpindah dari film menjadi ke visual novel. Oke, selanjutnya dan solusinya yaitu adalah mengalihkan format proyek film yang tadi ke visual novel agar memastikan penyelesaian waktunya tepat waktu oleh dikarenakan kedua resiko kondisi tadi. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk model interaksi, model yang digunakan pada visual novel interaktif ini adalah hybrid, sehingga dalam pemilihan dan opsi-opsi dari beberapa opsi yang akan tidak terlalu berpengaruh pada akhir cerita. Oke, selanjutnya. Untuk model skenario, karena mengambil visual novel, sehingga model skenario-nya adalah menggunakan narasi interaktif. Oke, selanjutnya. Nah, asetnya ada teks, terus musik, di mana musik ini kami ambil dari YouTube, yaitu dikompos oleh David Wis dan asistennya Derek Sena. Kemudian untuk tampilannya seperti ini untuk saat diberi pilihan, dan kemudian ini saat ending. Kemudian untuk yang aset, kami menggunakan aset ini. Nah, ini aset-asetnya. Ini yang karakter Robby. Kemudian untuk karakter Rian, untuk karakter ini kami membuat sendiri. Kadang udahlah langsung aja ke ini selanjutnya, karakter selanjutnya, dan Baguti. Oke, untuk selanjutnya alur cerita akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Reski. Ya, selanjutnya di sini ada alur cerita yang dimulai dari seorang penggila misteri yang bernama Ganang yang sedang menuju
kelas dari parkiran, dalam perjalanan menuju kelas terdapat sebuah kejadian yang menarik perhatiannya. Saat mendekat, diketahuilah bahwa terjadi kasus pembunuhan yang telah terjadi di kelas sebelahnya. Dalam hal ini, si Ganang diberikan dua pilihan untuk melanjutkan investigasi TKP atau pergi menuju kelasnya. Lalu jadi pada alur pertama ini, jadi si Ganang ini akan segera meninggalkan TKP dan menuju ke kelas tanpa memberikan hal tersebut, yang langsung menuju ke ending yang pertama. Lalu ada alur kedua yang dimana si karakter utama segera masuk TKP dan melakukan investigasi. Dalam melakukan investigasi tersebut, si karakter utama atau si Ganang dihentikan oleh petugas yang sedang menangani TKP. Dengan sedikit deduksi, jadi si Ganang tuh menemukan benda yang dianggap sebagai senjata pembunuhnya gitu. Setelah melihat deduksinya yang sangat tajam, si petugas yang sedang menangani TKP akhirnya memberikan kesempatan pada si Ganang untuk melakukan investigasi walau harus diawasi. Dalam melakukan investigasi tersebut, terdapat dua pilihan yang menentukan akhir dari hasil investigasi. Jadi pada alur cerita pilihan pertama, jadi si Ganang tuh akan gagal mengetahui atau asal-asalan dalam melakukan investigasinya yang membuat si Ganang ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke kantor untuk ditanyai keterangannya. Sedangkan untuk pilihan keduanya, jadi si Ganang tuh berhasil mengumpulkan bukti dan juga menemukan siapa yang membunuh si korban. Lalu di sini juga ada storyboard-nya. Jadi di sini kami menggambarkan seorang karakter utama, yaitu si Ganang yang menjatuhkan topinya di dekat ban motor. Kemudian mengambil kembali topi tersebut. Setelah itu ia terlihat santai sambil menonton Detektif Conan di HP dengan suasana musik bertema detektif. Alur berlanjut menuju adegan dinamis saat para mahasiswa beralih menuju gedung 2 yang menandakan transisi menuju peristiwa penting berikutnya. Dan beginilah peristiwa-peristiwanya. Oke. Sekian presentasi PPT dari kami. Jadi selanjutnya akan langsung presentasi untuk demonya. Kemudian ada untuk demo presentasinya. Di sini pertama ada untuk skripturnya untuk memasukkan storyline, dialog, dan pilihan-pilihan untuk alur ceritanya. Dan juga untuk memasukkan aset-aset dari yang sebelumnya sudah ditampilkan. Kemudian untuk demo dari proyeknya seperti ini. Pertama akan disambut oleh thumbnail untuk main menunya seperti ini. Ada karakter-karakter yang terlibat di dalam cerita ini, ada 4. Kemudian dimulai untuk proyeknya di sini. Langsung akan masuk ke jalan cerita utamanya. Misalkan di sini diklik-klik saja untuk melanjutkan dari dialog ke dialog lainnya. Dan juga di sini bisa ditampilkan juga ya aset-aset dari proyeknya. Kemudian misalkan ke pilihan untuk arah alurnya seperti ini, misalkan untuk masuk kelas dan tinggalkan KP, maka akan lanjut ke salah satu alur yang tersedia. Nah, ini adalah untuk tampilan dari ending dari ceritanya atau salah satu alurnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ending, kita akan langsung ditarik kembali ke main menu untuk bisa memulai lagi ceritanya atau menyudahkan untuk bermain visual novel ini, misalkan untuk keluar. Untuk
mungkin sekian saja itu dari saya. Oke, terima kasih Saya Rizal lanjutkan. sudah mempresentasikan video demonya ya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.